Jumpa lagi dengan saya Minsani. Pada subtopik ke-8 kita akan menutupnya dengan diskusi mengenai reframing sustainability marketing. Kita lihat kembali hubungan antara marketing dan sustainability, marketing practice yang sudah harus di luar cara-cara konvensional ya, dan juga kita akan tutup dengan peran social marketing dalam sustainability marketing. Hubungan antara sustainability dan marketing terus berevolusi dari waktu ke waktu seperti yang sudah dibahas pada video-video sebelumnya. Dimulai dengan ecological marketing tahun 1970, di mana mulai muncul sejumlah kecil masalah lingkungan ya, seperti penggunaan minyak yang berlebihan atau polusi pada industri tertentu seperti industri mobil, bahan kimia, dan lainnya. Lalu kemudian di tahun 1980 dengan makin bertambahnya pemahaman tentang masalah sosial dan lingkungan, terciptalah segmen market baru yaitu green consumer ya. Nah, segmen market ini ditargetkan oleh perusahaan untuk memulai memasarkan produk dan jasa yang ramah lingkungan. Praktek marketing yang masih menggunakan pendekatan konvensional tidak memberikan perubahan yang signifikan, sehingga diperlukan pendekatan yang lebih tepat ya untuk mengatasi gap antara pemasaran konvensional dengan pemasaran dengan orientasi sustainability. Pada slide ini terangkum poin-poin penting perbedaan antara pemasaran konvensional dengan pemasaran sustainability yang sifatnya tidak konvensional ya. Pada pemasaran konvensional, fokus pada customer sebagai individu yang harus dipenuhi kebutuhan dan keinginannya. Kemudian pembelian adalah sebuah aktivitas yang merupakan interaksi dengan pelanggan. Dan kemudian fokus juga pada transfer ownership dari si produk, ya, produk atau jasa ke pihak customer. Nah, kemudian yang akan diperhatikan adalah apakah pelanggan puas dengan produksi dan jasa kita. Sementara pada pemasaran sustainability, kebutuhan dan keinginan pelanggan juga dikaitkan dengan masalah sosial dan lingkungan. Ya, jadi tidak hanya keinginan atau kebutuhan dari si pelanggan, tapi juga dikaitkan dengan masalah-masalah sosial. Kemudian konsumsi produk dan jasa kita itu dilihat sebagai satu proses ya, jadi bukan hanya aktivitas ya, aktivitas pembelian ada di dalamnya ya, jadi itu merupakan satu proses panjang yang kita coba engage terus ya dengan customer-nya. Terakhir adalah fokus pada membina hubungan yang langgeng yang tidak hanya berakhir pada saat transfer ownership produk dan jasa kita. Nah, kita lihat memang banyak sekali hal-hal yang yang kontras ya antara pemasaran konvensional dengan pemasaran sustainability. Jadi bisa kita bilang kita memang sekarang butuh pemasaran yang tidak konvensional ya, yang unkonvensional. Mengapa? Yang pertama kita lihat ya banyak hal saat ini tuh yang bersifat jangka panjang gitu. Jadi tidak bisa kita lihat short term ya. Selalu ada semacam extended time horizon gitu. Tidak bisa kita lihat hanya jangka pendek. Lalu kemudian keterlibatan pemangku kepentingan juga semakin luas ya. Kalau tadinya hanya 1-2, sekarang semakin lebar ya. Itu juga yang membuat marketing konvensional itu sudah kurang pas gitu. Kemudian yang kedua, meningkatnya tuntutan agar perusahaan tidak hanya fokus pada kinerja finansial ya, tapi juga memperhatikan kontribusinya secara sosial dan keterlibatannya dalam menjaga lingkungan. Ya, sehingga marketing konvensional menjadi kurang pas ya untuk mendukung tuntutan ini. Yang ketiga, terkait dengan munculnya enterprise baru seperti social enterprise, yang mana
mereka memang fokus pada kinerja kontribusi sosial, gitu ya. Jadi banyak sekali perusahaan-perusahaan baru ya yang sifatnya tuh tidak melulu lihat profit, gitu ya, tapi lebih ke impact sosialnya, dampak sosial yang mereka hasilkan. Tentunya mereka tetap mencari untung ya, tapi untungnya itu hanya untuk melanjutkan aktivitas perusahaan, tidak hanya melulu keuntungan yang dikejar ya. Nah, sehingga mereka memiliki keleluasaan ya dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan yang pada umumnya ya, di mana perusahaan-perusahaan pada umumnya biasanya dituntut untuk memberikan keberlanjutan dari sisi laba ya atau profit. Nah, mereka sebagai social enterprise tidak ada tuntutan seperti itu ya, hanya sebatas bisa melanjutkan aktivitas perusahaan atau bisnisnya. Nah, sehingga marketing unconventional ini bisa menjawab social enterprise yang sekarang ini banyak sekali bermunculan. Yang keempat, ya, ada role baru untuk customer di rantai nilai perusahaan. Ya, misalnya pelanggan diminta untuk melakukan recycle, ya. Nah, proses recycle ini kan sebenarnya memberikan nilai lagi kepada perusahaan ya, dalam pembuatan nilai pada produk gitu. Jadi makanya hal ini ya, adanya role baru pelanggan ini mengakibatkan pentingnya pendekatan marketing atau cara bermarketing yang tidak konvensional. Topik berikutnya adalah social marketing. Ya, seperti sudah dibahas sebelumnya oleh Ibu Rosida tentang social marketing. Sebenarnya social marketing ini menggunakan langkah-langkah yang sama seperti marketing lainnya, hanya pada akhirnya mereka tidak melihat dari sisi penjualan gitu ya, tapi lebih ke perubahan perilaku ya. Nah, inilah yang dirasakan penting untuk terciptanya sustainability marketing, karena di sustainability marketing telah kita tadi bahas ya, sangat diperlukan perilaku customer yang sangat paham dengan masalah-masalah sosial dan lingkungan gitu ya. Nah, social marketing inilah yang diharapkan mampu membantu perubahan perilaku tersebut, sehingga pada akhirnya consumer lebih paham untuk mencari produk-produk atau jasa yang sifatnya sustainable. Demikian subtopik 8 ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di modul-modul berikutnya. Terima kasih.